Yang kembali bersama aku Rara Istiati Wulandari di channel YouTube kesayangan kalian, Rara Cahaya Tarot. Nah, aku habis dari Subang. Nah, aku berencana untuk menceritakan kisah perjalananku. Nah, sebelumnya aku ada video yang sudah aku rekam di tanggal 1 Oktober. Cuman dengan prinsip eling lan waspada, aku tetap harus hati-hati. Aku tidak langsung upload, hanya aku beritahukan ke beberapa orang terdekat. Ada juga aku beritahukan ke pihak aparat ya. Nah, ini sekedar untuk eling lan waspada. Apakah virus corona semakin menjadi atau bisa turun? Musim pagebluk, bulan Syuro itu sudah ada happy news. Halo, nah ini ramalan tertanggal 1 Oktober ya. Jadi sudah ada tertera itu fotonya tanggal 1 Oktober yang aku bacakan, aku tebar ramalannya. Silahkan dinikmati, kita kaji bersama ya, yuk. Aku doa dulu sebentar ya. Hongilahin jati awigana mastu sirolah sifatolah datulah nyuwun peparingin Gusti Allah kan maha kuwasa lan pangrih gaibnya kanggo jabang bayine kula Raden Rara Istiati Wulandari nyuwun tetep dah memohon petunjuk Allah untuk ramalan saya supaya bisa membantu, terutama membantu aparat keamanan, para petugas yang sedang menyelidiki kasus ini. Suman sangat memanggil roh jabang bayine Amel Amalia Mustika Ratu dan Tuti Soehartini. Saya tidak mau minimalisasi, kita hanya mendengar obrolannya. Jadi buat teman-teman semua yang sudah mendengar secara live, cuman video live streaming itu kan nggak lama ya disimpan. Aku sempat live streaming, tapi kembali lagi ramalan aku bisa jitu, bisa pas, bisa juga meleset karena aku manusia biasa. Hanya jadi ada beberapa pengalaman ya, ada beberapa pengalaman di mana seorang Rara itu membantu kasus-kasus. Ya, yang paling hot adalah kasus video 19 detik. Nah, ini aku bakar dulu ya. Jadi kita akan bakar. Nah, ini adalah jinsi. Oke, jadi kasus pengalaman Mbak Rara atau kasus pengalaman Rara membantu aparat keamanan itu video 19 detik. Nah, video 19 detik itu waktu itu aku diwawancarai oleh Was-Was. Nah, kemudian video itu sempat dilihat oleh banyak orang, sempat juga aku share ke beberapa penyidik yang menyelidiki kasus itu. Jadi waktu itu Giselle kan belum ngaku ya. Jadi sekitar tahun lalu tuh berapa bulan ya? 10 bulan atau berapa bulan. Jadi waktu itu aku diwawancarai bersama Roy Suryo, Mas Tito yang ngupload apakah video detik 19 detik itu pemerannya Giselle. Nah, waktu itu bacaan tarotnya iya. Terus di manakah lokasi, apakah di kita sudah terkoneksi ya, sabar dulu. Apakah direkamnya di video itu di kamarnya yang sering dipakai buat TikTok bersama anaknya Giselle? Nah, waktu itu aku prediksi bukan, karena ada simbol Ace of Pentacles. Jadi simbol Ace of Pentacles dan simbol ini ya. Jadi kalau sudah simbol Pentacles ini, jadi itu maknanya bayar. Nah, kalau di rumah kan gratis. Jadi waktu itu aku bilang di hotel. Nah, waktu itu sempat ditanya lagi, apakah di Jakarta, apakah di Bali, apakah di Medan, atau
di Kalimantan. Nah waktu itu simbolnya menunjuk Medan. Nah ramalan tarot bisa meleset, tapi saat itu persistensi ambil 100%. Kalian bisa check it out lagi ya, ramalan aku tentang Giselle. Nah terus aku pernah meramal kopi sianida, jadi rest in love buat Mirna waktu 2016 pas nonton TV lagi bosan-bosannya tuh, sampai puluhan episode. Nah aku sempat ngupload di Facebook. Habis itu aku terus mencari tahu penyelidikan itu diselidiki oleh kepolisian mana. Nah terus aku berdoa minta sama Allah supaya ketemu dengan penyidik. Nah waktu itu aku memberikan clue-clue dan aku bilang feelingku Jessica yang melakukannya, karena waktu aku channeling dengan arwah, melakukan retrocognition, mundur ke belakang ke adegan itu, beneran it happens. Jadi nyatanya Jessica yang melakukannya, padahal teman sendiri loh. Nah yang paling seru, yang paling deket itu bos toko emas. It happens di bulan Juli. Jadi waktu itu aku lupa namanya, Nazar apa ya, itu sempet ngomong kalau Sapo istri, jadi pakai bahasa Jayapura, Sapo istri itu punya TTM. Nah waktu itu kan sempat si istri bos emas itu tuh nangis-nangis ya sampai kesurupan. Aduh siapa yang bunuh segala macam, nangis-nangis. Ternyata prediksiku benar, karena simbolnya the lovers tapi terbalik. Nah kalau sudah the lovers tapi terbalik itu maknanya perselingkuhan. Nah terus juga ada jenazah Angel ya, sedih banget karena anak itu masih innocence. Jadi waktu itu ibu angkatnya, ibu tirinya tuh bilang enggak, bukan saya yang pembunuh. Ternyata yang bunuh adalah orang terdekat. Jadi sekarang aku bakar dupa sudah ya tadi, dan ini dupanya masih aku pegang. Di sana juga ada dupa. Nah kita taruh dulu. Saya merinding loh ini. Jadi terima kasih buat Amel Mustika Ratu dan Tuti Suhartini yang semasa hidupnya, meskipun kesempurnaan hanya milik Allah, ada malapetaka, bukan malapetaka ya, ada kesalahan sikap atau apapun, tapi keduanya sudah ada perbuatan baik. Jadi Amel ini pintar hitung-hitungan, pintar keuangan. Kenapa sih Mbak kok harus dibakar? Oke. Jadi ini aku sudah ngeprintnya banyak print-printan. Aduh. Ini aku pecah-pecah ya nanti bacaannya. Oke. Danu yang digigit anjing dulu. Untung rokok. Saya juga masih bingung apakah Danu sempat ke TKP atau tidak sehari sebelum pembunuhan. Ada beberapa kemungkinan, bukan tuduhan. Jadi tetap masih menggunakan asas praduga tak bersalah ya. Oke. Dan nanti aku akan ngeramal juga Yoris. Kenapa kok dia statementnya diganti tentang mobil Alphard yang katanya terkoneksi dengan HP. Juga Mimin, Ibu Mimin. Jadi di sini ada beberapa ini, ada wajah. Mana tadi ya? Tuding. Di sini korbannya Tuti Suhartini dan ini Amalia yang cantik. Terus nanti aku akan cek Danu, aku akan cek Doris, aku akan cek Pak Yosep, Zasmin, anak-anaknya, Diki dan juga Gunawan ya. Dan kita juga akan cek mobil. Nah nanti ini akan terpecah-pecah ya. Jadi ini buat opening dulu. Oke? Stay tune di Rara Cahaya Tarot. Terima kasih.
Hai, kembali lagi bersama aku. Seperti aku bilang tadi ya, kita akan ngecek satu persatu. Nah, sekarang aku ada singing bowl. Aku mau pakai singing bowl yang gede. Nah, itu kalau lagi channeling ya. Kalau lagi gini teriakannya Rara. Hah. Oke, dan itu yang gede dan sekarang yang kecil. Singing bowl itu semakin kecil semakin susah loh. Mbak Alexa bisa nggak yang kecil nih? Tawa dia. Jadi aku punya sahabat namanya Mbak Alexa. Diajarin singing bowl cepet bisa, tapi yang kecil dia nyerah katanya. Sampaikah ke hati kalian? Oke, kita akan kupas satu persatu. Mohon disimak, tapi kembali lagi, ramalan hanyalah ramalan. Dan aku sudah sampaikan tadi beberapa kasus yang aku bantu. Kasusnya video 19 detik, kasus kopi sianida, kasus bos emas, dan kasus anak angkat, dan juga banyak hal lainnya ya. Jadi kita hanya sekedar untuk eling waspada, membantu untuk mengungkap, karena berlalu-lalu di media juga nggak bagus ya. Kita ke terima kasih masih terus menyimak, dan aku pengen bakar dupa lagi. Amalia Mustika Tuti Suhartini. Kamu kalau ditulis namanya pas salah pasti juga komplain ya. Tuti Suhartini. Kamu kalau dipanggil namanya pasti jawab iya mbak gitu. Saya tidak mengizinkan tubuh saya untuk mediumisasi ya, kecuali untuk urgent kebutuhan negara. Jadi ya tadi cuma teriakan. Jadi ini semacam tubuh saya koneksi dengan alam lain. Ya sebenarnya alam lain tuh ngobrol sama TikTok. Banyak yang bilang Mbak Rara ngobrol sama jin, Mbak Rara ngobrol sama korin. Entahlah. Karena yang jelas evakuasi Basarnas, orang hilang, ada yang ketemu, ada yang meninggal. Tapi tubuh fisiknya ketemu. Yang seru tuh saya ngobrol sama Dek Zahra di susur sungai. Nah itu saya ngobrol, bener-bener ngobrol sampai dia di mana tenggelamnya, lokasinya di mana, dan bisa ketarik. Oke. Jadi kita sekarang cek. Nah aku udah ngeprint ya, Nah di sini aku udah baca lagi. Bentar ya, bacaanku soal alfa. Nah aku udah print buat kalian. Kenapa? Oke. Asas praduga tak bersalah ya. Kenapa Yoris beri dua pengakuan beda soal kunci mobil Alphard, tempat jasad Tuti dan Amel. Oke, aku matiin dulu ya laptopnya supaya tenang aja. Oke, pengakuan berbeda Yoris, anak korban pembunuhan Subang, Tuti Suhartini, dan korban Amalia Mustika Ratu menjadi sorotan.
pengakuan berbeda Yoris itu terkait mobil kunci Alphard yang menjadi tempat jasad Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu ditemukan. Di awal jasad Tuti dan Amel ditemukan, Yoris mengaku jika mobil Alphard memiliki kunci otomatis yang dikoneksikan ke ponselnya. Nah, karena itu dalam sekian detik mesin akan mati sendiri. Yoris pun menduga pembunuhan ibu dan anaknya menggunakan kunci Alphard manual sehingga tidak bisa digunakan ketika mesin mati. Wow. Nah, itu dilansir dari YouTube-nya Heri Susanto ya. Jadi kan yang waktu pertama itu dilansir dari YouTube-nya Heri Susanto. Heri Susanto ini orang Subang yang aku juga follow IG-nya. Jadi beliau luar biasa sekali mengecek langsung ke karena memang orang stay di Subang ya. Kuncian buka. Kunci buka.
Pawang. Pakai bismillah. Oh. Kalah. Ah, ya mana ini kalau Bosek. oh, berubah. Beres. Ada 18, RW 3, Dusun 2 Ciseti. Nggak lengkap ya, satu lengkap. Ya. Jadi rusak kayak benda tumpul. Yang punya rusak. Rusak banget ini kecil. Si Amel, kalau Amel ini sup. Benda tumpul. Benda tumpul, semua benda tumpul, tidak ada benda tajam. Tadi mah laporan suaminya itu ke Polsek setengah 7. Tapi posisi dari pihak keluarga kan. Soal pertama awal ditemukannya gimana kan? awal ditemukan oleh suaminya. Jangan masker. Kurang kilo juga. Asik kan dia gambarnya, asik. Aku Ya. bisa disebutkan awal ditemukannya korban itu gimana? Saya tahu dari warga sekitar jam 7:30, jam 7.30 RT setempat laporkan bahwa ada kejadian pembunuhan. Itu saja awalnya. Dan ketika saya cek TKP bahwa setengah 7 kurang lebih jam 7 adalah suaminya yang menemukan, kemudian lapor ke pihak polisi bahwa ini diduga perampokan. Gitu. Pak Kades, berarti waktu kejadian malam tadi posisi suaminya tidak sedang di rumah ya Pak Kades? Menurut keterangan sih lagi di Cijengkol. Oh, lagi. Ini berapa orang? Ini hanya 2 orang. Ibu Tuti sama Neng Amel, Anaknya. anak. Dan yang laki-laki, Ya. anaknya itu sudah nikah dan tinggal di Kasamala. Untuk Neng Amelnya sendiri usia berapa tahun tuh Pak Kades? Amel kelahiran 98 kalau nggak salah, 98. Kelahiran tahun Neng 98. Amel kelahiran 98. Udah. Sing eta larang.
terjadinya pembunuhan ini RT 18 RW 03 Dusun 2 Ciseti Desa Jalan Caga. Jam 7:30 saya dikasih tahu oleh RT-nya bahwa telah terjadi perampokan awalnya. Kemudian saya ke TKP, ternyata memang sudah terjadi adanya satu mayat. Awal ketahuan di mobil itu ada satu mayat. Diperkirakan Ibu Tuti umur 55 tahun. Tapi kemudian kita tunggu sampai tim Inafis datang. Ketika dibuka bagasi mobil, 2 orang dengan anaknya. Oh, di bagasi. Iya. Nama lengkapnya Pak? Amalia Mustika Ratu, umur 24, warga saya itu. Yang ibunya? Sekaligus kerabat saya, ibunya Tuti. Kondisinya Tidak. itu udah bersimbah darah gitu. Ada luka atau gimana? Luka ada. Dengan perkiraan dari pihak Inafis tadi benda tumpul. Itu saja. Pertama kali yang menemukan siapa? Suaminya. Karena di sini pada waktu itu hanya 2 orang. Suaminya ada di luar kota gitu pas pulang. Pas pulang dia teriak bahwa ada perampokan. Akhirnya RT datang sini. RT lapor ke saya datang sini dengan polisi. Ternyata sudah. Kalau Bu Tuti di mana? Di situ? Semua dibahas di mobil Alphard. Dua-duanya di bagasi. Dua-duanya. Ya. Posisi ke di mana? Kasomala gitu. Ke di Kasomala. Jadi tak apa. Itu apa? Kan orang Ai bapak mah ka dieu nya balik udah. isuk-isuk. Mobilnya bener sih dia cenah ya. Kadi ngelatus kadi teuing Aku batu saha tadi. ku batur itu oh ieu nya. Aya dibawa sih ya nama kabur paeh nya ieu. Saya kunci otomatisan urang. Oh. Seberapa detik bisa pakai. Cuma kurang gitu. Nah, dulu pasti iya jedug paeh pasti kayak otomatisan Heeh, mobil. jadi orang waktu itu. Oh, eta mah nanti hirupan teh dalam Ayo anu kunci, pakai naon mana? Pakai kunci juga nama, kan ayo kunci di orang otomatis ini HP. Heeh. Gitu. Apa banyak nggak? Asli otomatis mati. Biam. Sabar ada otomatis lah. Menitnya detik. Menitan aya lah gitu. Kenapa sih kok awalnya ngomongnya kuncinya terkoneksi? Nah kalau begini aku mau pakai Lenormand kartu tarot. Ini koleksi-koleksi aku. Dan itu ada loro belanya. Kenapa sih tadi ya Yoris punya kenapa Yoris beri 2 pernyataan berbeda soal kunci mobil? Karena kan ada tes kebohongan ya polisi itu. Semua dites kebohongan dan kejujuran. Ups, wow. Terkadang dimensi lain itu memilih kartunya sendiri. Karena kartunya kartu Eropa ya. Ini aku siniin dulu deh. Oke. Yoris ini tipikalnya punya positif energi loh. Ini yang keluar. Jadi aku channeling dulu
recognition, past life regression. Oke. Mengapa Yoris beri dua pengakuan beda soal kunci mobil Alphard? Di sini aja yang aku baca deh. Soal Alphard, Tuti Yoris kok berubah pengakuan? Tak ada kunci otomatis. Kenapa kok gitu ya? Ambil dua kartu. Kartu ini selalu keluar karena sebelum ini kan aku sempat live kan ya. Oke, aku simpan dulu. Apakah Yoris sudah mengenal pelaku yang melakukan, kalau pembunuhan itu kan ada niat atau niat motif dulu ya, perencanaan pembunuhan sampai melakukan eksekusi. Apakah Yoris sudah kenal? Jawabannya sudah. Sudah pernah kenal, sudah pernah ketemu, sudah pernah papasan, ya. Tetapi di sini pembunuhnya itu banyak, sekitar nggak cuman 2 orang, karena ada 2 jejak langkah, tapi di sini ada sekitar 6 orang. Oke. Kalau ditanya kenapa ada 2 pengakuan, menurutku aneh juga sih ya, kenapa kok tiba-tiba berubah gitu loh. Berubahnya sudah 40 hari. Mungkin karena ditanya penyidik segala macam, tapi dari awal dia juga nggak mau pakai pengacara karena dia merasa nggak bersalah kayak gitu. Jadi asas praduga tak bersalah. Intinya tuh kenapa kok dia melakukan hal itu. Tadi ada kartu ini ya, kartu spiritual. Jadi kalau dalam Lenormand ini bermakna, aku tarik 1 kartu lagi. Ini simbolnya rumah. Ini simbolnya. Oke, aku ambil 2 kartu lagi ya. Kenapa kok dia melakukan pengetahuan yang berbeda? Karena di sini dia pernah mengusulkan supaya mobilnya itu terkoneksi ke HP-nya dia, gitu loh. Bahasa itu bahasanya di sini untuk nakut-nakutin ibu keduanya, karena sering terjadi keributan, sering terjadi cekcok. Mamahnya Yoris itu nggak ikhlas kalau mobilnya Alphard itu dipakai oleh Ibu Mimin ya namanya, Ibu Mimin kan ya, istri keduanya itu Ibu Zasmin. Jadi si Yoris ini sudah terbiasa, maaf ya bahasanya, bukan berbohong, jadi ibarat kata mengelabuhi supaya adem semua. Makanya itu sini ada simbol kartu ini. Jadi mamahnya juga sempat bersumpah kalau mobil Alphard itu enggak dipakai orang lain itu macet lah bahasanya kayak gitu. Jadi si Yoris ini udah terbiasa untuk melakukan itu, ngomong kayak gitu. Nah, mungkin orang-orang yang di Subang itu udah ngingat, loh ini kan mobil nggak mungkin bisa jalan, katanya kan terkoneksi dengan HP kayak gitu. Nah padahal sejatinya tuh enggak kayak gitu ya. Tapi ini azas praduga tak bersalah ya tetap, dan ramalan saya bisa meleset, bisa juga enggak, jadi ya begitulah. Oke, tolong difoto dulu Mbak, ini kartu-kartunya. Oke, makasih ya.